Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke dalam segmen trending topic. Ada satu informasi yang masih menjadi perhatian publik. Kita akan melihat, Jessica, ada informasi apa pada trending topic hari ini? Oke nih, karena udah masuk bulan November, biasanya udah mulai akhir tahun ya. Selalu ada aja soal pergunungan di Indonesia. Kali ini tapi Gunung Semeru ya? Iya, karena ada potensi erupsi yang dikabarkan terjebak di atas gunung. Nah, kita akan bahas untuk selengkapnya. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Hati-hati. Oke, pemirsa, kita akan bahas terkait dengan Gunung Semeru yang dikabarkan ini potensi terjadi erupsi karena gunung yang dijuluki Mahameru ini kembali erupsi pada Rabu sore kemarin, dan gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini juga meluncurkan awan panas guguran atau APG dan kini berstatus awas atau level 4. Nah, luncuran awan panas terjadi menyusuri lembah sepanjang Besuk Kobokan dengan jarak luncur mencapai 13 hingga 14 km dari puncak kawah. Jadi pemirsa, Dusun Kamara, Desa Pronojiwo menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah. Sejumlah rumah dan juga fasilitas umum di sana tertimbun material vulkanik dan juga banjir lahar dingin. Yang mana aktivitas kegempaan Gunung Semeru tercatat ada 32 kali gempa guguran dalam 6 jam terakhir, dan ini artinya pelepasan material awan panas masih intensif. Sekarang kita akan melihat ya pemirsa bagaimana evakuasi dan juga pengungsian yang berada di dekat dengan Gunung Semeru. Jadi ini adalah visual yang diambil pada tadi malam pemirsa terkait dengan evakuasi yang dilaksanakan oleh tim gabungan untuk membantu dan juga menangani pasca erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Rabu sore kemarin. Nah, pemirsa, kenaikan yang menjadi status awas ini membuat warga perlu dievakuasi, terutama yang berada di Kecamatan Pronojiwo dan juga Candipuro. Untuk data terbarunya, per Kamis 20 September pagi ini, ada 956 jiwa yang dinyatakan mengungsi ke berbagai lokasi yang aman. Ini seperti di balai desa dan juga di sekolah, di mana pemerintah juga menetapkan status tanggap darurat bencana alam erupsi Semeru ini dalam 7 hari ini, kemarin. Iya, dan kemudian juga prioritas utama adalah keselamatan warga, terutama yang berada di zona merah atau 20 km di sepanjang Besuk Kobokan. Nah, pemirsa, kita juga akan melihat seperti apa kondisi pemukiman warga yang berada di sekitaran kaki gunung, di mana Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mengimbau masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari puncak serta menjauhi sektor tenggara, khususnya di sepanjang aliran sungai Besuk Kobokan hingga jarak 20 km. Karena kita lihat pemirsa di visual Anda saat ini, memang ini kondisi rumah yang berada di kisaran kaki gunung, di mana ini terjebak adanya aliran lahar dingin ya pemirsa. Untuk itu pemerintah Kabupaten Lumajang juga telah mengeluarkan surat edaran penghentian sementara seluruh aktivitas pertambangan di wilayah aliran lahar. Kita akan dengarkan bagaimana pernyataan dari Hadi Wijaya selaku Kepala PVMBG Badan Geologi berikut ini. Setelah menjadi level 4, maka jangkauan yang tidak boleh ada aktivitas, pertama untuk radius itu dengan jangkauan 8 km yang awalnya 5 km, kemudian untuk sektoral yaitu yang dari puncak ke arah selatan dan tenggara termasuk sungai Kobokan itu dilakukan peluasan yang awalnya 17 km menjadi
20 km. Nah, kemudian dampaknya seperti apa? Yang jelas dengan terjadinya guguran awan panas itu memang sangat berbahaya, dan itu tentu saja kami berharap dan menghimbau agar masyarakat tidak boleh ada di wilayah yang terdampak. Jadi yang 8 km secara radius dan sektoral 20 km. Kenapa sektoral? Jadi Gemma dan pemirsa, kalau kita melihat apa yang terjadi di Gunung Semeru, kemudian kalau kita lihat lagi dalam pekan lalu di Cilacap juga ada yang terjadi bencana alam, ini artinya sudah mulai peringatan bagi masyarakat Indonesia untuk terus memperhatikan, terutama apalagi kalau ada info-info terbaru dari BMKG, ini perlu diperhatikan ya pemirsa, mengingat ini masih akan terus berlanjut biasanya sampai bulan Februari, bahkan memang diprediksi puncaknya nanti sampai bulan Februari pemirsa. Nah pemirsa, terkait dengan dampak dari erupsi Semeru, puluhan rumah warga di Kampung A, Desa Sumbersari, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang tertimbun material guguran awan panas. Sekda Kabupaten Lumajang menyebut pemukiman warga yang tertimbun memang berada di zona rawan bencana yang seharusnya memang tidak boleh ditempati. Dan kita simak laporan Mahmud Fauzi dan juru kamera Haris Ramadhani dari Lumajang, Jawa Timur. Saat ini saya berada di lokasi terdampak paling parah erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada kemarin sore, tepatnya di Kampung Kamar A, di mana hampir ataupun lebih dari 50% bangunan yang ada di kampung ini saat ini sudah rata dengan tanah dan juga tertimbun longsoran material ataupun longsoran awan panas Gunung Semeru yang terjadi pada Rabu kemarin. Jika kita lihat, selain adanya pasir-pasir dan juga yang saat ini masih mengeluarkan asap tebal, juga terlihat beberapa batu yang berdiameter antara 2 hingga 3 meter. Untuk lebih detailnya terkait dampak erupsi yang terjadi pada hari Rabu kemarin, kita akan berbincang dengan Sekda Kabupaten Lumajang, Bapak Agus Triyono. Bapak, mohon izin bisa dijelaskan kondisi terkini di Kampung Kamar A ini seperti apa pasca erupsi kemarin, Bapak? Baik. Dengan bencana erupsi Semeru ini, penduduk atau warga di Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro itu relatif sudah hafal dalam tanda kutip aktivitas Semeru. Sehingga kemarin begitu ada tanda-tanda erupsi dari Semeru dari pos pemantauan Gunung Sawur, ya, kemudian sirine hidup karena potensi getaran awan panas semakin tinggi, masyarakat secara sadar diri mereka melakukan pengungsian di tempat-tempat yang beberapa waktu itu sudah kita tentukan tempat-tempat pengungsian yang aman. Sehingga sampai dengan hari ini, dengan erupsi kemarin, relatif tidak ada korban jiwa, kemudian ternak, ya, tetapi kalau kebun jelas, ya, kebun jelas. Bapak, informasi yang kita dapat dari masyarakat setidaknya ada lebih dari sekitar 50 hingga 70 rumah warga yang rusak total pasca erupsi ini. Data dari pemerintah kabupaten seperti apa, Pak? Hari ini masih dilakukan pendataan, tapi yang perlu kami sampaikan bahwa lokasi ini adalah ditetapkan sebagai kawasan zona merah sejak tahun 2020. Di mana ketentuannya zona merah itu sudah tidak boleh ada bangunan yang dipergunakan tempat tinggal. Ya, tempat tinggal itu. Jadi mungkin karena dirasa beberapa waktu lalu Semeru ini aman, mungkin warga yang rumahnya dulu terdampak tidak parah, pelan-pelan meskipun sudah mendapatkan rumah hunian tetap, pengungsian, mereka berladang kemudian secara berkala bertahap menempati rumah induknya kembali. Nah, mungkin itu yang dikatakan bangunan rumah. Tapi di catatan kami, bangunan ini mestinya sudah bebas dari hunian. Bapak, di sini kan termasuk area zona merah, daerah rawan bahaya. Terhadap rumah-rumah yang saat ini rusak, apakah nantinya akan diperbaiki atau ditinggalkan dan direlokasi? Jadi seluruh bangunan yang berada di zona merah yang terdampak erupsi mulai 2020 sudah tidak boleh diperbaiki. Dan tidak akan ada anggaran pemerintah yang turun di zona merah. Ya, termasuk fasilitas-fasilitas umum. Ya, itu tidak akan bisa masuk ke zona merah. Ya. Terima kasih banyak, Bapak Agus. Ya. Demikian wawancara saya dengan Sekda Kabupaten Lamongan, Bapak Agus Triyono. Menurut data yang kita himpun, setidaknya di Kampung Kamar A di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang ini setidaknya ada sekitar 50 hingga 75
rumah yang rusak total dan ada 1 sekolah dasar yang saat ini juga sudah rusak total serta ada 7 bangunan musola yang juga rusak. Warga berharap pasca kejadian ini mereka akan direlokasi ke lokasi yang lebih aman. Dari Lumajang, Jawa Timur, Mahmud Fauzi, Haris Ramadhani, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.